don't wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gis Firmansyah akan menyampaikan materi terkait tentang kedudukan kepemimpinan dalam sistem pendidikan Islam. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya sudah tahu bahwasanya kedudukan pemimpin ini sangat tinggi ya. Yang mana pemimpin ini dia harus mengatur anggotanya, mengatur kelompoknya dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi pemimpin itu berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek, yaitu sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Gitu. Jadi pemimpin itu subjeknya dan yang dipimpin objek daripada orang yang dipimpin tadi, gitu kan. Seperti itu. Jadi kepemimpinan ini muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu kepemimpinan itu sudah ada. Bahkan sebelum adanya khalifah, sebelum adanya diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW, kepemimpinan itu sudah ada. Seperti itu. Ya. Di mana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Itu ya. Mempertahankan eksistensi hidupnya. Nah, sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi antar pemimpin dan pengikut, gitu. Dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih real dan komitmen bersama. Secara normatif dalam Al-Quran itu menjelaskan ada tiga termin dalam kepemimpinan. Yang pertama itu khilafah. Yang kedua itu adalah wilayah. Dan yang ketiga adalah imamah. Nah, apa ya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, apa itu khilafah? Khilafah itu adalah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Pada masa Islam klasik itu Islam zaman dulu ya. Sebelum datangnya Sebelum datangnya peradaban modern. Itu namanya sistem khilafah. Khilafah seperti khilafah Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya. Itu. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah itu sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Begitu. Jadi bahwasannya Allah mengutus manusia itu untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, yang mana manusia itu memimpin bumi, memimpin makhluk-makhluk yang ada di bumi. Gitu ya. Oke, kedua adalah wilayah. Wilayah artinya kepemimpinan, dan orang yang memimpin itu disebut wali. Jadi kata-kata wali itu artinya pemimpin. Wali Songo, wali dan wali-wali yang lain. Itu wali Songo itu artinya wali di sini adalah pemimpin. Nah, beliau-beliau itu semua
memimpin Islam dalam penyebaran agama Islam, memimpin umat muslim dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada masa penjajahan kolonial atau pada masa dahulu ya. Itu. Secara umum pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Karena dalam surat Al-Maidah telah dijelaskan, innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu alladzina wa yu'tunaz zakah. Artinya sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang makna wali. Sebagian berpendapat bahwa makna wali itu adalah teman dekat, dan sebagian lagi yaitu penolong. Dan sebagian ulama lagi mengatakan wali itu adalah pemimpin. Dan di sini kita mengartikan bahwasanya wali itu pemimpin ya. Yang ketiga itu yaitu imamah. Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang-orang yang memimpin disebut imam. Nah, imamah adalah kepemimpinan bersifat umum, baik kepemimpinan negara ataupun kepemimpinan ibadah mahdoh seperti sholat itu ya. Kepemimpinan ketiga inilah yang pernah eksis pada masa Rasulullah. Begitu. Baik. Oke, sebagaimana telah saya sampaikan tadi di awal, pemimpin ini yaitu orang yang memimpin di sekelompok satuan manusia. Contohnya ya, seperti di pondok pesantren dipimpin oleh kiai. Nah, kalau di pondok pesantren kan semua kebijakan itu dipimpin oleh kiai. Kalau kiainya ngomong A, maka santrinya pun harus melakukan apa yang dikatakan oleh kiainya tadi. Dan tidak mungkin seorang santri itu atau bawah-bawahan staf-staf yang membantu daripada para kiai itu membantah omongan kiai seperti itu. Jadi jika dilihat dalam dunia pesantren, kepemimpinan seorang kiai ini kepemimpinan yang mana kebijakannya hanya satu, tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.